Sungguh mengerikan, PDIP siap memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dan kelihatannya akan diganti oleh Puan Maharani. Dan inilah pernyataan Deddy Sitorus terkait daripada pemakzulan Gibran. PDI Perjuangan dukung usulan untuk Wapres Gibran agar diganti. Oh, siapa yang usul? Katanya sih yang usul itu Forum Purnawirawan TNI. Aduh. Gini aja deh, kalian lihat videonya biar nggak salah paham ya. Ada pernyataan sikap dari forum mengatasnamakan Forum Purnawirawan TNI yang minta mendesak kepada pemerintah sekarang mencopot Wakil Presiden Gibran untuk diganti begitu Bang, karena menyalahi aturan soal kemarin putusan MK lah. Ya kan kalau berangkatnya dari putusan MK kan ada yang janggal di situ, terutama ketika KPU tanpa merubah PKPU langsung menerima pendaftaran Gibran. Tapi ketika kejadian yang lain beda lagi kan, bikin PKPU, berubah PKPU. Jadi kalau ada yang berpendapat seperti itu saya kira hak mereka lah. Ya, tinggal dilihat secara konstitusional bisa apa enggak. Oke. Itu aja. Mereka itu saran yang baik sih. Sudah baik. Aduh. Aku takut mau komentar macem-macem soal ini. Bahaya. Mau dukung PDIP ya sebenarnya, mau dukung PDIP takut salah, mau dukung Mas Gibran takut salah juga. Aduh, gimana? Saya netral deh. Saya netral. Saya tidak dukung PDIP juga tidak dukung Mas. Aduh, gimana? Saya dukung Mas Wapres aja lah. Aduh, gimana ya? Aku dukung siapa? Aduh, ikuti komentar kalian lah. Aku lah komentar. Kalau yang terbanyak komentar apa, saya dukung komentar terbanyak. Udah ya udah. Takut bahwa tanpa Gibran Rakabuming Raka tidak pernah ada ceritanya menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu catatan penting. Tanpa Gibran Rakabuming Raka tidak akan pernah ada ceritanya Jenderal Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu catatan penting. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Efek Gibran Rakabuming Raka saat ini Jenderal Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Orang ini yang kalian tuntut untuk dicopot, dimakzulkan. Ini sesuatu yang sangat-sangat cacat logika menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi dari Forum Aksi. Pertanyaan saya singkat aja buat Pak Deddy Sitorus. Selama ini partai Bapak yang membawa Jokowi menjadi presiden. Kami mungkin semua mau memaafkan dosa-dosanya itu, asalkan mampu gak partai Bapak ini mengadili Jokowi. Kedua, selama 10 tahun partai Bapak tuh turut menikmati. Terus ngapain aja apa yang sudah dilakukan, kok sekarang seolah-olah jadi korban. Kami peduli dan akan memaafkan semua itu asalkan mampu gak Gibran dimakzulkan, Jokowi diadili. Itu aja yang kami harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di belakang untuk Bang Said itu sedikit Bung, saya perlu sedikit. Oligarki ini lintas etnik, lintas agama, lintas suku. Ya, lihat saja di kabinet sekarang tuh ada 5 menteri perwakilan salah satu juragan nih. Ya, jadi ngacon. Kenapa? Alah, kalian udah tahu pura-pura nggak tahu. Ya, yang ini kesangkin banyaknya duit selalu nanya, gua ngerjain siapa ya besok? Ya, ini ngeri nih. Ini bisa mengendalikan banyak hal sampai dalam kabinet bisa 5 tuh barang. Jadi saya bayangkan ya, ada sebuah proyek namanya Food Estate di Merauke. Itu dialokasikan 6 triliun cetak sawah, irigasi dan jalan. Panjang jalan 150 km. Tahu apa isinya sepanjang 150 km? Kebun sawit 425.000 hektar. Gila nggak? Jadi jangan dikira food estate-nya yang dikejar, kagak. Yang dikejar tuh kebun sawit. Ya, PSN di di PIK, Masya Allah, dari mana tuh urusannya PSN? Yang di Serpong, gimana ceritanya bisa jadi PSN?
Ya, ya banyak hal lah. Baik. Ya, jadi ini bahaya. Ya, jadi nggak ada urusannya sama etnik, karena kaki tangan oligarki pun orang kita, Pak. Ya. Tadi Bapak udah sebut nama, masih banyak kawan-kawan itu di sana. Makasih. Ya, yang menarik. Oke, Bu, yang pertama, tolong singkat dan padat sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau singkat dan padat saya nggak mau karena banyak yang mau saya omongin. Insya Allah tidak mengambil hak orang lain. Maksimal 2 menit ya. Oke. Baiklah, saya langsung saja, saya coba cepat-cepat ya. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, kalau saya nggak memberikan pertanyaan, rugi saya datang pada hari ini ya. Bapak bangsa M. Nasir mengatakan jangan berhenti mendayung karena arus akan membawa hanyut ya. Pada hari ini kita sudah membuktikan. Saya ingin mengatakan di hadapan para narasumber sekalian, Rizal Fadilah dalam tulisannya mengatakan Jokowi adalah penyandra, penjahat, dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Saya ingin mengatakan ada setidaknya 3 yang saya catat yang berjuang pada hari ini. Satu diantaranya Tom Lembong, ya, dia sudah berhasil melepaskan dirinya dengan mengatakan bahwa impor itu sepengetahuan dan petunjuk dari Jokowi. Kedua, manusia merdeka yang bernama Said Didu, yang jelas-jelas ingin memperjuangkan bangsanya, tapi dia justru dilaporkan oleh Ketua Abdesi Desa Blimbing. Kemudian yang ketiga tentu saja dari partainya Bang Dedi, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP, yang mungkin terinspirasi dari manusia merdeka. Sebelumnya saya ingin mengatakan, saya sebenarnya marah banget sama Bang Dedi Sitorus itu. Cuma alhamdulillah ya, ada perubahan, jadi saya melihatnya agak ganteng dikit begitu. Nah, cuma saya ingin menyampaikan begini Bang Dedi, untuk bisa melebur sebagai bangsa, bagi kami siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami ya. Kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar begitu ya. Itu harapan kami. Cuma mohon maaf, saya harus jujur ya, karena kita ini orang-orang yang insya Allah baik ya, karena ini cuma jalannya untuk melebur itu. Ada perbedaan katakanlah prinsip di antara kita, tapi hari ini siapa sangka kita bersatu. Saya ingin mengatakan begini ya, kepada ibunda kami yang tercinta Ibu Megawati, masalah ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat, itu gampang. Bagaimana caranya? Ada kejujuran dari pihak Megawati ya, dalam hal ini PDIP, untuk menyatakan secara nyata bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera, dan penjahat. Bahwa PDIP terus terang saja menyesal telah 2 periode menjadi kuda tunggangannya. Betul! Merdeka! Ya, saya kira begitu, itu harus ada, karena kalau tidak ada nggak bisa. Sedangkan selama ini yang kami lihat ya, mohon maaf, masih omon-omon nih ya posisinya itu ya. Sabar ya, jadi masih omon-omon. Kalau kita bicara agak serius, masih di tataran ini aja nih, jadi jangan begitu. Seperti kata Pak Nasir lagi, bahwa jangan mengira kita sudah berada di tepi pantai, justru kita ini masih di tengah arus ya. Sedikit lagi Pak, namanya siapa Bu? Kurnia Pak. Kurnia. Satu lagi Pak, Bang Dedi, kami sudah memulai ya. Kami tidak suka dengan pemberian negara kepada Jokowi yang hampir 100 miliar dengan tidak dibantu oleh siapapun, dengan biaya sendiri. Kami bersama Aliansi Rakyat Menggugat, Aliansi Solo Bergerak, Aliansi Emak-Emak Lintas Provinsi hadir di Colomadu. Mungkin Anda sudah mengetahui ya. Ini bukan gagah-gagahan, bukan gagah-gagahan. Kami meninggalkan dapur kami apa boleh buat berhadapan dengan para aparat yang ternyata sudah siap sedia di gudang kosong di depan Colomadu ya, sudah kami buktikan. Jadi apa yang kami sampaikan ini keresahan hati kami, menurut kami bisa diatasi asal PDIP jujur maju paling depan untuk menyatakan Jokowi adalah orang yang sudah, nah berani apa enggak? Saya kira gitu aja ya Pak. Tambahan Pak, Ibu Bivitri, sebentar, untuk Ibu Bivitri, kemudian Bang Ferry Hamsari, ini adalah orang-orang yang menjadi apa namanya di muka hari ini karena mereka bicara hukum. Satu-satunya untuk mengadili Jokowi hanya lewat jalur hukum. Jokowi yang sudah kami lakukan adalah mengenai pemalsuan dokumen, kemudian pemalsuan informasi dalam akta autentik pasal 263 dan 266. Lalu bagaimana dengan si Fufafa ini, si anak tengil ini? Banyak Pak, penodaan agama, kemudian pornografi ya, dan yang ketiga perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Banyak pintu masuknya. Kami menunggu Bang Ferry Hamsari, Ibu Bivitri Susanti, Bang Refri Harun, ada nggak ya? Bang Refri Harun, semuanya. Kalau kita bersatu,
Oh ya, satu lagi yang paling keren nih Bang Abraham Samad ya. Mohon kalau perlu Pak jumpai dong Pak Jokowi, Pak Prabowo. Tolong disampaikan, disadarkan supaya nggak kena sirep begitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Prabowo kan. Sehingga dengan begitu dari situ kita bisa membaca bahwa ada satu keinginan yang kuat yang membuat Pak Prabowo tidak lagi memikirkan syarat administrasinya gitu. Yang penting ketemu Ibu Meganya gitu. Dan terjadilah pada malam hari itu gitu. Di mana Ibu Mega akhirnya menerima Pak Prabowo di rumah kediaman Ibu Mega di malam hari dan tidak dapat diliput oleh media massa manapun gitu. Sampai kemudian Pak Dasko mengumbar foto itu, foto dulu tuh kan, mengumbar foto, lalu Kenapa ya? nah Ada bocoran? saya akan mulai dulu dengan apa sih yang membuat Pak Prabowo tiba-tiba ngebet gitu loh. Nah, gimana itu ceritanya? Kan Boleh silakan. setelah kira-kira cuma 50-50 kok sekarang 70 PDI sulit juga ikut serta di dalam kekuasaannya gitu. Tapi setidaknya Pak Prabowo dengan Ibu Mega mengikat komitmen bahwa 5 tahun itu harus sirkulatif. Kira-kira gitu loh Pak. Pertanyaannya lah, kalau Ibu Mega mau menerima katakanlah konsensus lah untuk pemilu regulatif gitu loh, 5 tahun alias kalaupun nanti terjadi betul-betul krisis ekonomi, tapi jangan sampai krisis politik gitu loh kira-kira itu ya kan, tetap 5 tahun ini kita pertahankan, PDI-nya dapat apa kan kira-kira gitu loh. Nah, ada salah satunya menurut tapi saya, bukan main topicnya ya. Bukan, itu turunan saja. Salah satunya menurut saya lah dejokowinisasi di dalam tubuh kabinetnya Pak Prabowo. Nah, kalau dilakukan dejokowinisasi itu artinya kemungkinan akan terjadi reshuffle gitu loh. Istilahnya menarik tadi apa? Dejokowinisasi. Jadi bukan Jokowisasi. Bukan. Maksudnya kan 5 tahun wali kota ya kan. Oh iya. 3 tahunan gubernur kan. 10 tahun jadi presiden. Jadi alias 18 tahun lah ya. Nah, jadi sudah dipergunakan di semua lapisan itu, lolos juga, gitu ya. Dan pada akhirnya sekarang makin memuatnya dugaan bahwa ijazah itu tidak ada, gitu ya. Atau ijazah yang ditampilkan. Paslu tadi ya, paslu. Ya, atau ijazah yang ditampilkan itu paslu ya kan. Gitu kira-kira. Jadi apa namanya itu. Tapi secara administratif kepemiluan nggak ada bisa digugat. Itu menurut saya. Udah selesai itu. Cuman secara moral menjadi harus persoalan. Iya, kok bisa ya? Pidananya ada nih. Ya. Jauh ini konstitusi kita tidak ada begitu ya. Jadi kalau presiden harus bertanggung jawab. Presiden yang dimangkatkan ya otomatis wakilnya. Wakilnya jadi sejauh ini konstitusi kita nggak tahu dalam beberapa waktu ke depan kemungkinan ada perubahannya ya kita nggak tahu itu. Tapi kalau dilihat dari konstitusi satu ya kalau yang dimakzulkan tuh presiden otomatis wakilnya kan udah 2 kali kita mengalami itu kan. Soeharto, Habibie kan. Tapi Pak Habibie kan dia hanya mengantar kepada pemilu yang dipercepat sebetulnya kan. Kita nggak bicara soal masa baktinya, gitu lah kita ya. Kita hanya bicara otomatis yang dilantik adalah Habibie sebagai wakil presiden kan. Ketika Gus Dur, Ibu Mega yang terjadi gitu. Nah itu ininya gitu. Kalau yang ditembak satu di antara mereka, Habibie. Misalnya nih ada krisis politik di tengah itu kemudian terjadi mengangkat presiden. Wakil presidennya sesegera mungkin dilantik, tapi diwajibkan untuk melakukan pemilu segera gitu loh. Nah bisa juga skenario itu dilakukan. Nah tapi itu kan nggak selalu sama dengan peristiwa yang sebelumnya. Waduh, berat banget. Iya, boleh juga yang apa namanya nih si wakil udah punya cara tersendiri untuk melanjutkan kekuasaannya kan. Untuk tetap pemilu sirkulatif 5 tahun. Jadi misalnya kalau tersisa 2 tahun ya saya di 2 tahun itu kata dia kan. Kalau tersisa 3 tahun saya di 3 tahun itu gitu ya. PAW dan sebagainya gitu. Kalau kita lihat dari konstitusi loh ya, tapi kan kita nggak tahu nanti akan ada misalnya perbincangan tentang apakah otomatis kalau presiden ma'zul lalu diangkat wakilnya kan bisa aja ada perdebatan hukum tentang itu, perdebatan konstitusional tentang itu gitu. Nah, cuma sepanjang yang kita ketahui sampai hari ini
ya kalau yang dimakzulkan presiden, ya otomatis wakil presiden. Kalau yang dimakzulkan wakil presiden, presiden tidak harus menggantikannya dengan wakil presiden yang lain gitu. Nah ini tinggal mekanisme apa yang mau dipakai, mau mekanisme Pak Prabowo, Pak Harto dengan Habibie, atau mekanisme Gus Dur dengan Mbak Puan, gitu, Ibu Mega gitu.